Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malinda dari kelas PAI 4D dengan NIM 2311104. Tujuan video ini saya buat ialah sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah penelitian tindakan kelas. Izin kepada Ibu Atik Rahmaniar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian tindakan kelas, yakni dengan judul meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran sejarah Islam melalui strategi role playing dan diskusi interaktif. Nah, yang pertama ada studi kasus. Masalah yang sering ditemukan pada pembelajaran PAI ialah yakni mengenai sejarah. Mengapa demikian? Karena siswa merasa bosan saat pembelajaran sejarah dikarenakan guru menggunakan metode ceramah yang terlalu dominan, yang berdampak kepada siswa pasif, tidak fokus, dan rendahnya hasil belajar siswa. Nah, di sini saya mengambil contoh materi mengenai sejarah dakwah Nabi di Mekah dan Madinah dengan menggunakan metode role playing dan diskusi interaktif agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama ada untuk meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam pembelajaran sejarah Islam. Nah, yang kedua, mengubah pembelajaran pasif menjadi aktif dan menyenangkan bagi para siswa. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman siswa terhadap peristiwa sejarah Islam. Dan yang keempat, menilai efektivitas metode role playing dan diskusi interaktif. Nah, selanjutnya untuk model penelitian tindakan kelas, di sini saya menggunakan model penelitian tindakan kelas menurut Kemis dan Taggart. Metode Kemis dan Taggart adalah pendekatan penelitian tindakan yang terdiri dari 4 tahap, yakni yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada tindakan, yang ketiga ada observasi, dan yang keempat ada refleksi, dan dilakukan dalam 2 siklus perbaikan. Nah, selanjutnya di sini ada siklus pertama, yakni tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan di sini, kita bisa yang pertama menyusun RPP yang berbasis role playing. Nah, selanjutnya bisa menyusun skenario dakwah Nabi Muhammad untuk dimainkan oleh para siswa. Nah, selanjutnya membuat instrumen observasi dan tes untuk menilai pemahaman siswa, dan yang terakhir siswa dikelompokkan untuk berdiskusi dan memainkan tokoh sejarah. Nah, selanjutnya siklus pertama, tahap pelaksanaan dan observasi. Pelaksanaan dilakukan dengan yang pertama guru menjelaskan singkat tentang dakwah Nabi. Dilanjutkan siswa memerankan peran sahabat Nabi ataupun kaum Quraisy. Nah, setelah itu siswa berdiskusi mengenai makna perjuangan dakwah. Nah, dilanjutkan guru mengamati partisipasi siswa, dan yang terakhir siswa mengikuti tes pemahaman awal. Nah, selanjutnya refleksi. Refleksi ini ialah hasil dari siklus pertama. Nah, di sini siswa mulai tertarik karena belajar melalui bermain peran. Nah, akan tetapi sebagian masih malu dan belum percaya diri. Nah, diskusi di sini berjalan lancar, namun belum semua siswa mau menyampaikan pendapatnya. Jadi perlu perbaikan dengan penambahan motivasi dan media belajar yang lebih menarik. Nah, selanjutnya siklus kedua, perbaikan. Pada siklus kedua, kita bisa melakukan perbaikan dengan menambahkan video sejarah sebagai pembuka untuk menarik perhatian siswa. Nah, bisa juga memberikan contoh cara bermain peran dan motivasi tambahan kepada para siswa. Nah, sehingga hasilnya akan lebih baik dan lebih banyak siswa aktif, diskusi lebih hidup, dan pemahaman terhadap materi lebih meningkat.
Nah, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu pembukaan dengan video singkat sejarah Islam. Nah, selanjutnya guru bisa menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, dilanjutkan dengan role playing peristiwa sejarah. Nah, dilanjutkan dengan diskusi kelompok membahas nilai dan makna peristiwa tersebut. Dan yang terakhir, refleksi bersama dan tes akhir pemahaman. Nah, untuk instrumen penelitian, di sini menggunakan beberapa instrumen penelitian. Yang pertama, lembar observasi partisipasi siswa. Nah, yang kedua ada tes esai singkat tentang materi sejarah. Nah, yang ketiga ada angket minat siswa terhadap pembelajaran sejarah. Dan yang terakhir ada rubrik penilaian kerja kelompok. Nah, di sini ada hasil siklus 1 dan 2. Dimulai dari siklus pertama, di sini siswa mulai tertarik saat diminta bermain peran tokoh sejarah, contoh sahabat Nabi dan kaum Quraisy. Nah, partisipasi siswa juga meningkat, namun belum merata di seluruh siswa. Beberapa siswa juga masih malu dan kurang percaya diri untuk tampil di depan kelas, dan diskusi kelompok berjalan, namun tidak semua kelompok aktif berdiskusi secara mendalam. Nah, pada siklus kedua ini, lebih banyak siswa tampil dengan percaya diri karena mereka sudah lebih memahami konteks melalui video. Nah, diskusi kelompok juga menjadi lebih aktif, siswa saling memberi pendapat dan menyambungkan peristiwa sejarah dengan kehidupan mereka, dan siswa juga menunjukkan antusias dan kerjasama yang baik. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya strategi role playing dan diskusi interaktif itu dapat membuat pelajaran sejarah Islam menjadi lebih menarik dan bermakna karena siswa menjadi lebih aktif, percaya diri, dan memahami materi sejarah secara lebih mendalam walaupun sedikit demi sedikit. Nah, untuk saran, guru disarankan menggunakan pendekatan aktif dan emosional seperti cerita, peran, dan diskusi agar siswa lebih terlibat dan pembelajaran sejarah tidak membosankan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.